Hai, saya Nadia Evelyn Ardelia dan di sini ada rekan saya. Yolanda Rizita, dan kalian bisa panggil aku Yoris. Hari ini kami sangat antusias karena akan membahas satu sosok pemimpin perempuan yang sangat fenomenal di masa kini. Kira-kira kamu tahu nggak, Riz, kita mau bahas siapa? Aku tahu nih, pasti tokoh yang viral itu kan? Iya, yang sering muncul di TikTok, terus di Instagram juga. Bu Sherly Joanda kan? Bener banget, kita mau bahas Ibu Shirley Joanda selaku Gubernur Maluku Utara. Betul sekali, pemilihan ibu ini sebagai tokoh yang akan kita bahas pada kali ini bukan tanpa alasan. Sebagai kelompok yang keduanya ada perempuan, kami merasa memiliki kedekatan emosional dan kekaguman khusus sama beliau ini. Beliau membuktikan bahwa di wilayah yang geografi menantang seperti Maluku Utara, dengan sentuhan kepemimpinan perempuan yang tangguh menjadi sangat krusial. Kalian tahu nggak sih, Ibu Shirley itu bukan hanya sekedar pemimpin loh, tapi beliau adalah representasi dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nah, di video ini, kami berdua bakalan mengulas satu persatu bagaimana perilaku beliau selaras dengan kode etik berakhlak. Ayo kita mulai. Kita bahas dari poin yang pertama dulu yuk, berorientasi pelayanan. Tapi sebelum itu, kita lihat video yang satu ini. Ah, udah muncul, Riz? Sudah, Ini sampai Saparuni sekali, Ampong. Ini taranya Mbak Jual sini. Halo, gimana? Ada catatan apa? Kurang apa? Mau apa selain jalan? Jalan aja ya, yang lain aman. Jalan dan bangunannya dirapiin. Oke? Kamu milikku. Itu dia. kita lihat kan dari poin berorientasi pelayanan ini, kode etiknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Kita lihat tadi, Ibu Shirley ini tidak takut untuk kotor-kotoran dan terjun langsung ke masyarakat. Saya melihat Ibu Shirley ini sangat konsisten dalam hal pelayanan. Beliau seringkali melakukan kunjungan ke pelosok-pelosok desa dan memastikan pelayanan publik itu sampai ke ujung-ujung pulau. Kalau menurut kamu Aku gimana? mes banget sih. Iya, aku pas ngelihat ibu itu aku mes banget sih. Karena beliau tuh bukan cuma cantik, tapi tegas juga. Terus beliau itu menunjukkan bahwa gubernur itu adalah pelayan rakyat. Keramahan dan sikap solutifnya dalam menangani keluhan warga adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin mendahulukan kepuasan masyarakatnya sendiri. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu Boleh, aplikasi. kita lanjut ke akuntabel. Masuk ke nilai akuntabel, beliau ini terkenal banget dengan komitmen transparansi yang tinggi. Buktinya kita bisa melihat di cuplikan video yang satu ini. Ntar ya, ini dia. Dipelajari di setiap sekolah tuh banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Jadi coba direview dengan baik. Jangan gratis tapi tidak berkualitas. Karena Di video itu, beliau menegaskan bahwa tidak ada lagi pungutan liar di sekolah. Dan jika ketahuan ada pungutan liar, maka tindakan yang akan ia lakukan adalah dengan langsung mengganti kepala sekolahnya. Menurut aku, beliau tegas dan keren banget sih dalam melaksanakan tugas, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah di wilayah yang sedang berkembang. Beliau ini walaupun perempuan, tapi ketegasannya tidak perlu diragukan lagi ya. Hmm, Dan kita melihat beliau ini memiliki ketelitian dan kejujuran yang amat luar biasa dalam menjaga amanahnya sebagai Gubernur Maluku Utara. Beliau ini tidak mau menyalahgunakan jabatan dalam kepentingan pribadi ataupun golongannya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ada yang tahu poin selanjutnya apa? Kayaknya kita bakalan ngomongin tentang kompetensi, poin yang ketiga. Oke, kita lihat apa nih, Nat? Kita lihat video lagi ya. Jangan bosan ya lihat video. Ini sebagai data dan fakta yang ada. Ini, Oke. nah, buka dis, rumah baru kok bocor. Ini instruksinya salah. Sengnya jangan nanggung gitu, sengnya tuh harus sampai keluar. itu Wow.
Beliau ini walaupun perempuan, tapi Hmm, kemampuannya di bidang manapun tidak perlu diragukan lagi. Beliau ini sangat iya, kompeten di bidang apapun dan Ibu Shirley ini membuktikan bahwa ia menguasai isu-isu yang sedang terjadi seperti contohnya tadi tentang bangunan dia pun tahu ya. Beliau ini iya, menunjukkan kayaknya. kita supaya kita mau terus belajar dan berkinerja terhadap pekerjaan kita. Iya ya, kayaknya beliau itu kompeten dalam semua bidang deh. Dia mengetahui semua sektor. Iya, sampai amazed banget lihat ibu ini. Bahkan Seng pun dia tahu peraturan-aturannya gimana. Supaya nggak bocor ya kan? Keren ibunya. Kita lanjut yuk ke poin yang selanjutnya, yaitu harmonis. Nah, nilai harmonis di Maluku Utara sendiri itu katanya sangat kuat nih. Bisa dilihat dari ini dia. Aku tunjukin ya. Nah, ini nih pada saat demo yang Agustus 2025 kemarin. Ini yang demo pada saat banyak gedung DPRD di setiap provinsi itu dibakar. Ibu Shirley turun langsung ke masyarakat, nemuin Saya menghormati mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat beraninya yang dan demo. semangat adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi. Itu sedikit cuplikannya. Keren banget ibu ini dalam menjaga ketenangan dan ketertiban di Provinsi Maluku Utara. Iya. Dan Beliau itu nilai, merangkul semua golongan loh, Riz, di Maluku Utara tanpa membedakan suku atau agama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan stabil. betul banget. Itu perlu kita teladani Mm. nilai-nilai harmonis yang dilakukan sama Ibu Shirley. Selanjutnya nih kita eh, lanjut ke poin loyal. Untuk loyal, videonya dulu ya, Riz. Iya, tapi belum muncul ini. Kita tonton videonya yuk. Apakah sudah muncul, Riz? Sudah. Ibu Gubernur, terima kasih atas semangat Ibu Gubernur. Selamat bahwa Maluku Utara sekarang provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh Indonesia. Wow. Wow, keren banget. Udah gak perlu kita ragukan lagi keloyalitasan beliau ini kepada presiden kita ya. Untuk keloyalan dedikasi beliau ini terhadap Provinsi Maluku Utara dan cita-cita untuk memajukan daerahnya itu sangat teguh. Beliau sangat mengutamakan kepentingan Provinsi Maluku Utara. Terbukti dari Pak Prabowo sendiri memuji beliau. Kalau menurut kamu gimana, Nan? Kalau aku sih itu udah RI 1 loh yang langsung mengapresiasi. Aku ya, aku yang bukan apa-apa ini pastinya merasa terkagum-kagum banget. RI 1 aja langsung mengapresiasi hasil kinerjanya. Ya kan? Iya, bisa menjadi provinsi dengan pertumbuhan yang paling tinggi se-Indonesia. Iya, Maluku Utara jadi keren banget ya sekarang. Selanjutnya kita bahas poin adaptif. Adaptif ini tuh eh, berarti menggunakan teknologi yang secara transparan. Kita bakal Buktinya lihat kita tapi bisa lihat dari cuplikan video lagi ya. oke. Apa ya yang Ibu Shirley lakuin untuk Maluku Utara kali ini? Ini dia. Buat video sosialisasi Google Form. Buat yang mau mudik, kalau misalnya jalannya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasi. Itu dia. Ibu Shirley itu em, membuat wadah untuk pelaporan jalan rusak pada saat mudik dengan cara video atau foto sebagai data untuk laporan pengaduannya. Keren banget, Ibu ini sangat menjunjung tinggi penggunaan teknologi di era yang sekarang globalisasi ini ya. Terbukti dari penggunaan Google Form dari video tadi. Iya. Selanjutnya terakhir kita bahas poin kolaboratif yuk. Ini poin terakhir nih kolaboratif. Kamu tahu nggak Res apa yang dimaksud dari kolaboratif di poin berakhlak ini? Kolaboratif aja dari bahasanya kita udah tahu, pasti kerjasama dong. Iya, betul banget. Kira-kira kerjasama dengan pihak mana ya yang dilakuin Ibu Shirley?
Yuk kita tonton videonya. Ini dia. Kerjasama antara IM3 dengan Tokopedia. Tadi saya diceritakan bahwa dari setiap pembelian voucher Indosat yang dilakukan di Tokopedia, ada dana sosial yang disisihkan dan akumulasi dari dana sosial tersebut disalurkan melalui Yayasan Rumah Yatim yang hari ini diterima di Maluku Utara dalam wujud renovasi 5 sekolah madrasah dan juga ada bantuan komputer, papan. Wow, Itu ternyata beliau melakukan kerjasama dengan apa aja tadi, Riz? Ada Tokopedia, Indosat dan IM3. Tri. Ternyata Ibu Shirley itu bukan cuma bisa berkolaborasi antar OPD atau antar lingkup pemerintah daerah aja nih, tapi ke pihak-pihak eksternal juga. Ternyata keren banget ya Ibu Shirley ini. Itu buktinya Ibu Shirley bisa merangkul pihak swasta untuk kemajuan pendidikan. Seperti tadi dibilang untuk pendidikan yatim piatu juga tadi kan. Iya, banyak juga ternyata yang dibantu dari kerjasama tersebut ya. Betul, itu memang cara-cara kepala daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Tapi Riz, ngomong-ngomong, kita nggak bisa lama-lama nih karena kita juga ada durasi dalam videonya. Aduh, Gimana padahal kalau, iya masih seru ya? seru banget pembahasan kali ini. Tapi harus Kita sudah tutup ya. aja ya, nggak apa-apa ya. Oke deh. Sebagai penutup nih, alasan utama kami memilih Ibu Shirley Juanda sebagai tokoh yang dibahas pada isu kali ini adalah karena kebanggaan kami sebagai sesama perempuan. Beliau merupakan role model bahwa perempuan bisa memimpin dengan integritas tinggi. Oke, semoga dari toko Ibu Shirley ini semakin membuat kita semakin termotivasi untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dimanapun kita ditugaskan dan sebagai calon aparatur sipil negara. Amin. Ya Amin. udah, sampai sini dulu ya. Oke, jangan Sampai bosan-bosan jumpa. untuk mendengarkan podcast kami lagi selanjutnya. Bye-bye.